Selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode keempat, musim kedua dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Di video kali ini kita akan membahas tentang jarak yang membutuhkan Pitagoras dan juga keliling lingkaran dari Kecamatan Humbang Hasundutan. Sebenarnya ini salah satu soal yang sudah sangat sering dibahas, dan kalau tidak salah ini juga soal UTBK saya tahun lalu. Tapi karena ada salah satu pelanggan yang meminta saya untuk membahasnya, jadi kita akan membahasnya langsung. Kita akan langsung ke soal. Gambar di bawah adalah peta beberapa kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Jarak kecamatan A ke B adalah 40 km, dan juga ada jalan tol yang membentuk seperempat lingkaran yang menghubungkan C ke A, dan jalan tol lurus yang menghubungkan kecamatan B dan D serta A dan F. Untuk mencapai satu kecamatan dari kecamatan lainnya dengan menggunakan kendaraan mobil, mobil harus melalui jalan seperti pada gambar. Jadi masing-masing garis ini seperti jalan, dan juga yang ada menembus kotak-kotaknya itu adalah jalan tol, seperti itu. Soal pertama, jarak terpendek yang bisa dilewati ketika mengendarai mobil dari kecamatan A ke kecamatan C adalah berapa kilometer. Jadi kita harus tahu dulu, pertama-tama, jarak kecamatan dari A ke B adalah 40 km. Jadi dari ujung ke ujung sini itu adalah 40 km. Nah, untuk menghitung satu kotak, ya, satu kotak ini berapa jaraknya, berarti kita tinggal membagi 40 tersebut dengan 4. Karena B ke A ini kan ada 4 kotak, dan jaraknya 40, berarti kalau satu kotak saja itu dibagi 4. 10 km. Kita sudah mendapatkan bahwa panjang satu kotak itu 10 km, dan ini akan sangat penting untuk kedepannya. Hal yang harus kita garis bawahi, kita mengendarai mobil dari kecamatan A ke kecamatan C, dan karena kita mengendarai mobil berarti kita boleh lewat jalan tol. Jalan tol dari C ke A itu adalah yang ini ya, yang seperempat lingkaran. Kita bikin dulu di sebelah sini supaya lebih jelas, dan saya akan buat ulang C ke A-nya serta bagian garis lurus ya yang membentuk seperempat lingkaran tersebut. Sekarang untuk mencari jarak dari A ke C dengan panjang garis melengkung seperempat lingkaran ini, kita membutuhkan jari-jari dari lingkaran tersebut, yaitu dari C ke titik ini, anggap X, dan juga dari X ke A. Bebas mau pilih yang mana. Cara kita menghitungnya, dari C ke bawah itu ada 1, 2, 3, ada 3 kotak, begitupun ke A. Berarti dari sini itu 3 kotak, begitupun dari X ke A. Satu kotak itu 10 km, berarti kita kali 10, dan hasilnya masing-masing dari C ke titik X dan juga X ke A itu 30 km, atau merekalah yang menjadi jari-jarinya. Tadi sudah saya sebutkan, jarak dari A ke C adalah panjang sisi melengkung, dan juga untuk menghitung panjang sisi melengkungnya kita memerlukan seperempat dari keliling lingkaran, karena kan ini keliling dari lingkaran dibagi 4, begitu. Bagi kalian yang lupa, keliling lingkaran adalah 2 kali pi R, karena R-nya sudah dapat yaitu 30, berarti tinggal 2 kali 30, 60, 60 bagi 4, 15. Artinya, jawaban untuk nomor pertama adalah 15 pi kilometer. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang skeptis, apakah jarak yang ditempuh dari jalan melingkar ini adalah yang terpendek atau tidak. Kalian juga bisa ngetes dengan melewati jarak yang lurus, atau mungkin kalian mau zigzag. Nanti kalian bisa bandingkan apakah lebih cepat atau tidak daripada 15 pi. Jadi untuk nomor pertama, jawabannya menurut saya cukup mudah, adalah 15 pi kilometer. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Arsya mengendari mobil dari kecamatan E ke kecamatan A dengan melalui jalan tol. Pada saat yang sama, Bagus mengendari motor dari kecamatan E ke A tanpa melalui jalan tol. Jika Arsya dan Bagus melintasi jalur terpendek, selisih jarak yang ditempuh Arsya dan Bagus adalah berapa kilometer? Yang harus kita garis bawahi, mereka berdua ingin dari kecamatan E ke kecamatan A, tetapi Arsya boleh lewat jalan tol dan Bagus tidak. Jadi akan saya ingatkan lagi, panjang satu kotak itu 10 km, dan akan saya gambarkan ulang ya peta ini yang lebih besar ukurannya sehingga lebih jelas. Untuk jalur yang bisa ditempuh Arsya itu bisa dari E ke F, ya kan? Lalu dari F ke A. Inilah jalur Arsya yang warna merah karena boleh melewati tol, yaitu tol dari F ke A. Seperti itu. Sementara untuk Bagus, karena tidak melewati jalan tol, berarti kita melewat bawah sini, dari E langsung menuju ke A. Sebenarnya ini bebas ya, kalian mau dari sini ke bawah dulu baru ke sana, atau kalian mau ke F dulu baru ke bawah,
itu juga nggak apa-apa, asalkan kalian jangan zigzag, nanti jaraknya bukan jarak terpendek, begitu. Berarti bagaimana cara menghitung jarak yang ditempuh Arsya dan juga Bagus? Tadi kita sudah tahu bahwa jarak satu kotak itu 10 km, jadi untuk yang Arsya dulu kita sudah tahu bahwa dari E ke tengah-tengah sini itu 10 km, dan dari tengah ke F itu 10 km. Total kita sudah memiliki 10 ditambah 10. Sekarang kita harus mencari dari F ke A, tentu saja dengan Pitagoras, karena kalau misalkan kita lihat ini membentuk segitiga siku-siku. Saya ganti jadi warna hijau. Kita juga sudah tahu dari F ke bawah itu 10 km, dan dari bawah sini, tengah-tengah, ke A itu 10 ditambah 10, karena ada dua kotak, berarti 20 km. Pitagoras, jangan lupa, adalah sisi yang ini di kuadrat, A kuadrat ditambah B kuadrat, jangan lupa di akar. Berarti 10 kuadrat adalah 100, 20 kuadrat adalah 400, kalau ditambah 500, dan ini, kalau misalkan kalian bingung, kalian mungkin bisa coba cari tahu caranya, tapi untuk menyederhanakan bentuk akar ini adalah dengan menggantinya menjadi 10 akar 5, begitu. Berarti sekarang kita sudah mengetahui bahwa jarak F ke A adalah 10 akar 5 km. Kita langsung ganti saja jadi warna merah, dan kita tambahkan ke sini, 10 akar 5 km. 10 tambah 10 bisa ditambah di jumlah ya, jadi 20, dan untuk sementara kita bisa buat bentuknya untuk seperti ini saja. Sekarang kita menghitung berapa jarak yang harus ditempuh oleh Bagus. Bagus berarti dari E sini ke bawah 10 km, dan juga dari bawah sini pojok kiri bawah ke A itu sama aja kan kayak A ke B, berarti 40 km, atau ya berarti 10 ada 4 kali. Karena 10 ditambah 40 berarti 50 km. Itulah jarak yang ditempuh Bagus. Yang ditanya adalah selisih jarak yang ditempuh. Karena selisih jarak, jadi dia itu harus positif ya kan. Berarti dia adalah mutlak dari Arsya dikurang Bagus. Sebenarnya kalau kalian mau bikin dia jadi Bagus kurang Arsya pun tidak masalah ya. Karena tadi ini pun selisih jarak, jadi mau posisinya ditukar itu nanti tidak bermasalah. Hanya saja kalian harus membutuhkan mutlak ini sehingga tidak ada hasil negatif nanti. Arsya 20 ditambah 10 akar 5, Bagus 50. 20 kurang 50 itu minus 30, dan karena ada bentuk mutlak, jadi 30 kurang 10 akar 5. Semoga untuk menghitung seperti ini, tidak ada yang bingung. Kalau masih ada yang bingung, bisa coba tanyakan saja langsung di komentar. Berarti untuk nomor kedua, jawabannya adalah 30 kurang 10 akar 5 km, yang C. Berikutnya adalah seluruh jalan tol akan dipasang rambu lalu lintas pengingat batas kecepatan berpasangan di kedua lajur tol. Setiap dua rambu lalu lintas berjarak 2 meter. Banyaknya rambu lalu lintas yang dipasang adalah berapa? Dengan catatan akar 5 itu 2,24 atau 2,24. Baiklah, pertama-tama seluruh jalan tol akan dipasang rambu lalu lintas, jadi yang kita hitung yang jalan tolnya saja, dan dua rambu lalu lintas itu jaraknya 2 meter, jadi ada jeda 2 meter di antara dua rambu lalu lintas. Dan ini ada hal yang harus kita ingat, tadi panjang jalan tol AC sudah kita dapatkan yaitu 15 pi, dan untuk AF itu 10 akar 5 dari dua soal sebelumnya. Sekarang yang belum kita miliki hanya satu jalan tol, yaitu dari D ke B. Tapi jika kita lihat, ini adalah jalan tol AF, ya kan? Dan ini adalah jalan tol DB. Kalau kita lihat, ini akan membentuk segitiga yang sama. Benar bukan? Dimana dia itu turun 1, lalu ke kanannya 2. Ini pun sama. Turun 1, nanti ke kanannya 2. Hanya diputar balik, begitu. Dari gambar ini saja, kita sudah bisa mengetahui, tanpa perlu menghitung Pitagorasnya lagi, bahwa panjang DB atau BD itu sama dengan AF. Dan karena AF itu 10 akar 5, berarti BD juga 10 akar 5. Bisa kita langsung cantumkan saja informasinya di sini. Jadi ketiga jalan tol yang tersedia sudah kita ketahui masing-masing jaraknya. Berapa total jalan tol yang ada? Tadi dengan catatan akar 5 2,24 kita bisa menghitung bahwa panjang total jalan tol itu AC ditambah AF ditambah BD. AC-nya 15 pi, AF dan BD 10 akar 5, dan di sini kita bisa menghitung pi-nya kita ganti 3,14 dan masing-masing akar 5 kita ganti 2,24. Kalau ini dikali kita dapat 47,1, dan kalau 10 dikali 2,24 kita dapat 22,4.
Ini semua ditambah, kita mendapatkan 44,8, dan kalau ditambah, kita dapat 91,9. Kita bulatkan menjadi 92 km. Di sini tapi ada masalah, ya. Berdasarkan pilihan jawaban, rasanya tidak mungkin kalau jarak dari dua rambu lalu lintas itu 2 meter. Bagi yang mengirimkan soal ini mungkin bisa dikoreksi atau diluruskan di komentar apakah ini benar-benar 2 meter atau seharusnya menurut saya adalah 2 km. Kalau begini nanti jawabannya jadi masuk akal. Kenapa begitu? Karena kita anggap dulu ya, jaraknya 2 km, berarti rambu lalu lintas dipasang setiap 2 km. Ada 92 dibagi 2 tempat rambu lalu lintas bisa dipasang, atau ada 46 tempat. Jangan lupa tapi setiap tempat itu dipasang berpasangan di kedua lajur, jadi harus dikali 2. Jadi total rambu lalu lintas, balik lagi ke awal, adalah 92, dan ini adalah jawabannya. Namun, misalnya memang setiap dua rambu lalu lintas itu berjarak 2 meter, berarti 92 kilometernya ini harus dikali 1000 dulu untuk menyesuaikan terhadap 2 meter tadi. Baru dibagi 2, sehingga 92.000 dibagi 2, 46.000, ada 46.000 tempat, dan karena dipasangnya berpasangan, jadi dikali 2, atau ada 92.000 rambu lalu lintas, yang rasanya tidak masuk akal dan juga tidak ada di pilihan jawaban. Jadi untuk nomor ketiga, saya rasa harus ada typo, jadi jawabannya adalah D, 92 rambu lalu lintas yang dipasang di seluruh jalan tol. Soal terakhir, Dedi mengendarai mobil dari kecamatan C menuju kota A dengan melalui kecamatan F. Kecepatan rata-rata mobil saat di tol adalah 75 km per jam, dan di jalan non-tol adalah 50 km per jam. Waktu tempuh tersingkat Dedi untuk sampai ke kecamatan A adalah berapa menit? Oke. Kita harus ketahui dulu, Dedi tadi mau dari kecamatan C menuju kota A, tetapi harus melewati F dulu ya. Jadi jalurnya adalah seperti ini. Dari C ke F dulu, baru dari F nanti naik jalan tol ke A. Seperti itu ya. Kita hitung saja di sini ada berapa jauh yang ditempuh masing-masing. Jangan lupa informasinya bahwa panjang satu kotak itu 10 km dan panjang jalan tol AF itu 10 akar 5. Berarti di sini jadi 10, 10, dan ini juga 10 yang di bawah, dan F ke A itu 10 akar 5. Kalau begitu sekarang kita tinggal menghitung kalau total lintasan jalur non-tolnya itu adalah 10 tambah 10 tambah 10 atau 30. Dan karena kecepatan di jalan non-tol adalah 50 km per jam, berarti untuk mencari waktu tempuh tinggal jarak dibagi kecepatan. 30 dibagi 50, atau bisa kita sederhanakan menjadi 3/5 jam. Karena yang diminta adalah menit, berarti jamnya kita bikin dikali 60, 60 dibagi 5 adalah 12, 3 dikali 12, 36 menit. Untuk yang di jalan tol, berarti total jaraknya adalah 10 akar 5, yaitu FA, dan juga kecepatannya adalah 75 km per jam. Berarti waktu tempuh di jalan tol, jarak dibagi kecepatan sama saja, jaraknya 10 akar 5, kecepatannya 75, dan ini bisa kita kali 60, karena tadi yang diminta adalah menit. 75 sama 60, ini bisa sama-sama dibagi 15, hasilnya adalah 5 dan 4, lalu 5 dan 10 bisa dibagi 5, hasilnya 2 yang di atas, sehingga kita mendapatkan 2 akar 5 dikali 4, atau 8 akar 5 menit. Karena yang ditanya waktu tempuh total yang tersingkat, berarti ini kita tinggal tambah saja, hasilnya adalah 36 ditambah 8 akar 5 menit. Jawabannya adalah yang A. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika saya melakukan kesalahan, tolong dikoreksi di kolom komentar. Dan bagi kalian yang punya masukan soal, silakan isi link yang saya akan berikan di deskripsi. Sekali lagi, terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Sampai jumpa.